Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nilo Komamani Sangkya dengan NIM 23141011072 dari kelas 5B. Di sini saya akan memaparkan hasil seminar proposal saya dengan judul Rekonstruksi Hukum Kecerdasan Buatan, Studi Komparatif Regulasi Deepfake Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan dalam perspektif kriminologi serta teori sistem hukum. Nah, jadi di sini saya akan mengambil penelitian yaitu rekonstruksi hukum deepfake yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi itu sudah sangat maju, sangat cepat pada zaman ini, maka dari itu kita menamainya sebagai zaman globalisasi, di mana masyarakat sudah terbiasa menggunakan teknologi sebagai alat genggamnya yang digunakan sehari-hari. Nah, teknologi menciptakan suatu hal bernama artificial intelligence, di mana kita sebut sebagai AI. Nah, AI inilah yang memberikan bantuan kepada masyarakat seperti memberikan informasi secara cepat dan ringkas yang dapat dengan mudah diterima. Lalu yang kedua, membuat suatu foto. Lalu yang ketiga itu ada membuat suatu video. Lalu ada juga membuat animasi. Nah, dari AI inilah tercipta suatu hal yang bernama deep learning. Deep learning itu adalah evolusi teknologi yang diciptakan oleh AI sendiri, di mana dia mengarahkan bahwa kita bisa membuat suatu foto itu menjadi bergerak, kita bisa membuat suatu video itu merekayasanya menjadi apa yang kita inginkan dengan memasukkan prompt-prompt tertentu. Nah, oleh karena itu, ada beberapa manusia yang memanfaatkan teknologi deepfake ini ke arah yang kriminal, di mana beberapa orang membuat suatu konten dengan wajah orang lain atau wajah mereka sendiri itu dengan memasukkan prompt tertentu, lalu merekayasa foto ataupun videonya ke arah pornografi atau seksualitas. Nah, selain pornografi dan seksualitas, itu ada juga ke arah yang namanya rekayasa, penyebaran informasi palsu. Seperti kasus yang sedang marak di tahun saat ini, yaitu kasusnya Sri Mulyani, yang dimana dia dikatakan dia mengatakan bahwa guru itu beban negara, dan banyak sekali mempercayai hal itu. Karena secara jelas dan gamblang oleh AI, teknologi deep learning ini, bagaimana mimik wajahnya, posturnya mengucapkan itu sangat nyata dan susah untuk dibedakan. Lalu ada juga kasusnya Melanie Ricardo, di mana dia dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat iklan obat pelangsing, di mana Melanie yang mengucapkan tersebut, padahal itu bukan dia, dan itu adalah rekayasa deepfakes. Lalu yang ketiga itu KBGO atau kasus berbasis gender online, yaitu kasus kekerasan seksual berbasis online melalui deepfakes juga. Seperti kasus anak Unut yang bernama Sergio Lucasandro, di mana dia sendiri yang mengganti foto-foto dari teman seangkatannya yang merupakan mayoritas perempuan untuk dibuat, badannya ditelanjangi, lalu dibuat pose-pose yang nyeleneh seperti itu melalui teknologi deepfakes. Dan dia mengakui bahwa dia menggunakan itu untuk koleksi pribadinya, tapi dia juga akhirnya juga menerima balasan yang setimpal, yaitu di drop out oleh kampus. Tapi yang saya fokuskan di sini adalah kenapa hanya di drop out? Kenapa kita tidak memberikan hukuman untuk memberikan efek jera? Kalau hanya drop out, bisa saja dia tetap menggunakan media sosialnya atau search engine atau aplikasi AI artificial intelligence itu untuk membuat konten yang serupa juga. Jadi menurut saya hukuman itu perlu untuk memberikan seseorang tersebut untuk tidak lagi melakukan hal itu. Maka dari itu saya menyarankan bahwa Indonesia harus memiliki undang-undang mengenai deepfakes, atau bisa mencantumkan unsur-unsur di beberapa undang-undang yang sudah saya tahu, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, lalu Undang-Undang ITE, lalu Undang-Undang Pornografi Seksual, yang bisa ditambahkan unsur deepfakes di dalamnya jika tidak ingin
Jika, mohon maaf, bukan jika tidak ingin, jika ingin membuatnya atau menjadikannya satu lagi gitu. Kita lanjut ke tujuan penelitian. Jadi di sini ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umumnya itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menganalisis atau mengevaluasi kesiapan serta efektivitas kerangka hukum Indonesia yang tadi saya sebutkan, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dalam merespon dan juga menanggulangi kejahatan siber yang timbul dari deepfakes ini. Lalu tujuan khususnya itu adalah menguji dan menganalisis penerapan pasal-pasal kunci dalam UU ITE, UU Pornografi, dan UU PDP. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan mengkaji secara mendalam tantangan dan kendala yang dihadapi aparat penegak hukum terkait proses investigasi pembuktian digital dan anonimitas pelaku deepfakes. Lalu yang ketiga, mengevaluasi kesenjangan norma dan mengukur sejauh mana kerangka hukum yang ada untuk mampu memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi korban penyalahgunaan deepfakes. Lalu untuk menganalisis urgensi pembentukan regulasi tentang teknologi deepfakes serta mengidentifikasi potensi, dampak hukum dan sosial yang dapat timbul apabila regulasi tersebut tidak segera direalisasikan. Manfaat teoritis atau akademis. Manfaat teoritis atau akademis yang bisa diterapkan pada Indonesia nantinya itu adalah akan ada di mananya landasan kajian lanjut, yaitu penelitian ini akan menjadi referensi pembentukan regulasi khusus untuk deepfake sendiri. Lalu ada penelitian ini bermanfaat untuk pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus deepfakes. Lalu ada yang namanya manfaat praktis atau aplikatif, di mana UU ITE dan penyusunan peraturan pemerintah agar lebih adaptif dan spesifik dalam menangani deepfakes. Lalu bagi masyarakat dan korban, mereka bisa memiliki acuan undang-undang yang mereka pegang untuk melaporkan pelaku-pelaku yang melakukan pelecehan seksual secara online atau penyebaran informasi palsu terhadap diri mereka kepada aparat penegak hukum. Lalu, tinjauan pustakanya adalah teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori kebijakan kriminal. Nah, teori kepastian hukum itu sendiri adalah seperti yang kita ketahui, kalau kita ingin menghukum seseorang, undang-undangnya harus ada. Kalau kita ingin menjerat seseorang atas tindakan yang dia lakukan kepada saya, atau kepada Anda, atau kepada siapapun, harus ada dasar undang-undangnya. Karena kalau tidak, ya tidak akan bisa dihukum sama sekali. Lalu ada teori perlindungan hukum, yaitu oleh Philippus M. Hudson, di mana di sini teori perlindungan hukumnya adalah kita bersama-sama membersamai korban untuk melindungi dirinya sendiri, untuk mendampingi korban bahwa dia tuh innocent atau dia bukan yang bersalah dalam hal ini. Misalnya dia merasa bersalah bahwa dia harus mengupload fotonya di sosial media dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tapi apakah itu salah korban? Tidak, itu salah seseorang atau pelaku tersebut yang melakukan hal itu secara sengaja. Lalu teori kebijakan kriminal adalah untuk memberikan efek jera pada pelaku. Apa yang harus kita lakukan kepada pelaku? Apa saja yang bisa kita buat atau isi di dalam undang-undang tersebut untuk menjerat pelaku agar mereka sadar, agar mereka jera, agar mereka tidak melakukan hal tersebut. Lalu selanjutnya adalah perbandingan hukum, di mana seperti judulnya tadi, yaitu rekonstruksi hukum deepfakes di Indonesia, Korea Selatan, dan juga Amerika Serikat. Jadi di sini saya akan mulai dari Korea Selatan terlebih dahulu, di mana Korea Selatan sendiri sudah mengundang-undangkan deepfakes dan sudah direalisasikan di negaranya sendiri. Di mana pada saat itu deepfakes ini menjadi concern paling tinggi di Korea Selatan karena banyak minor atau anak di bawah umur yang melegalkan deepfakes ini untuk diberlakukan secara legal oleh mereka. Jadi anak-anak di bawah umur ini mengganti foto-foto temannya dengan foto mode telanjang, mengunggah video-video idol Korea dengan video yang senonoh seperti itu. Jadi Korea Selatan mengeluarkan satu undang-undang yang dinamakan Act on Special Case Concerning the Punishment Age of Sexual Crimes. Nah, Korea Selatan ini melalui amandemennya September 2024 kemarin, dia
dia mengkriminalisasi tidak hanya pembuatan, tapi juga tindakan membeli, menyimpan, atau sekedar menonton konten deepfake ini selama bagi yang menonton, menyimpan, atau membeli itu 3 tahun penjara, dan bagi pembuat dan penyebar kontennya itu adalah 7 tahun penjara tanpa memandang apakah maksud dari mendistribusikan deepfakes ini. Lalu kepolisian juga diberikan wewenang untuk menembus jaringan deepfake sendiri. Jadi kepolisian itu diberikan undercover investigation untuk menembus jaringan anonimitas dari pelaku deepfake, karena kebanyakan pelaku deepfake itu pasti anonim. Lalu selanjutnya adalah perbandingan hukum Amerika Serikat dengan Indonesia, di mana Amerika Serikat sendiri ini sudah membuat rancangan undang-undang deepfakes yang akan direalisasikan nantinya, yang bernama Deepfakes Accountability Act, HR 556. HR 5586. Jadi Amerika Serikat memperkenalkan rancangan undang-undang deepfakes yang memberikan kerangka pengaturan yang sangat teknis, yaitu kewajiban pelabelan. Jadi setiap konten hasil manipulasi teknologi canggih wajib menyertakan tanda air watermark digital, dan pengungkapan disclosure secara verbal atau visual bahwa konten tersebut telah diubah. Jadi bagi mereka yang mengubah konten seseorang ke arah deepfakes atau rekayasa, dan tentu saja itu deepfakes, itu harus dilabeli bahwa itu adalah konten AI, seperti itu. Lalu hak gugatan perdata bagi individu yang merasa dirugikan oleh konten tersebut, atau misalnya individu tersebut adalah korban dan pelaku tersebut melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan persetujuan dari individu tersebut, gitu. Lalu memberikan sepenuhnya tanggung jawab pada pengembang dan mewajibkan produsen untuk perangkat lunak untuk menyertakan fitur penyisipan tanda air dalam produk mereka. Jadi memberikan watermark, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian, di mana pada jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kecerdasan buatan dan transaksi elektronik, serta upaya penempuhan hukum untuk mengisi kekosongan hukum terkait teknologi deepfakes di Indonesia. Lalu ada beberapa pendekatan penelitian yang saya bawakan di sini, yaitu state to approach, yaitu di mana pendekatan perundang-undangan, di mana saya mengkaji regulasi-regulasi yang sudah ada di Indonesia yang berkaitan dengan teknologi deepfakes. Lalu yang kedua ada comparative approach, yang mana yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu membandingkan undang-undang di negara lain dengan negara Indonesia, yaitu tadi Amerika Serikat dan juga Korea Selatan. Lalu yang ketiga ada conceptual approach, yaitu pendekatan konseptual di mana merujuk pada doktrin-doktrin hukum dan pandangan para ahli kepastian hukum, perlindungan hukum, korban KPGO, dan tanggung jawab hukum etintas digital.